Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membedakan perbedaan kajian fikih dengan kajian tasawuf. Jadi pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang azan. Azan dalam kajian fikih itu berbeda dengan azan dalam kajian tasawuf. Jadi pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang salat ya. Secara garis umum, salat kalau dilihat dari segi fikih itu terkait dengan sah atau tidak sah. Terkait dengan mana rukun, mana wajib, mana sunnah. Bagaimana cara rukun? Ya, itu kalau dalam kajian fikih. Salatnya tidak sah, kenapa? Fatihahnya tidak benar. Itu dalam kajian fikih. Tetapi di dalam kajian tasawuf, kita melihat hakikat salat itu untuk apa sebenarnya? Yang kepul atau sembahyang. Makanya tidak ada orang yang kadang-kadang dia tahu fikih, tetapi tidak tahu untuk apa salat itu. Karena Rasulullah dalam sebuah hadis, apa sabda Rasulullah? Ada umatku, kata Rasulullah, ada dua orang laki-laki dari umatku. Mereka salatnya sama, rukuknya sama, sujudnya sama, semua sama. Tapi jauhnya apa? Seperti jauh langit dan bumi di antara kedua ini. Wa asyara ila al-khusyu'. Rasulullah menunjukkan kepada khusyuk. Satu khusyuk, satu tidak khusyuk. Jadi maknanya apa? Satu itu dia mengetahui hakikat salat, sehingga dia menikmati ibadah salat. Sedangkan satu lagi, dia hanya tahu pahala saja, sah dan tidak sah, itu saja. Setelah selesai salat, salat saya sah. Kenapa? Wudunya sudah sah, Fatihahnya sudah sah, sudah benar, rukuk sudah benar, semua sudah benar. Yang dia pikirkan adalah fikihnya saja. Dia tidak melihat dari kajian tasawufnya. Jadi makanya nanti kalau dalam kajian tasawuf, apalagi ini pada bab pertama ya. Jadi pada bab pertama, kalau dalam fikih itu bab pertama itu tentang taharah. Ini begitu juga bab pertama tentang taharah. Maka kita jangan bingung. Kenapa taharah dua-dua? Rupanya taharah di dalam fikih itu terkait dengan bagaimana sah tidak sahnya, bagaimana menghilangkan najis. Ya itu saja. Tetapi di dalam kajian tasawuf, untuk apa kita taharah? Untuk apa kita berwudu? Ya. Sekarang kita memasuki pembahasan tentang salat. Sebenarnya untuk apa kita salat? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai pengantar, Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi di situ saja sudah tidak masuk fikih di situ. Di situ sudah masuk hakikat salat itu sendiri. Untuk apa kita salat? Maknanya seseorang harus memaknai salat itu sebagai sesuatu yang bisa membantu dia menjauhkan diri dari kejahatan. Berarti kalau dia masih berbuat jahat, itu yang bermasalah siapa sebenarnya? Ini seperti ada di dalam kitab Imam Ghazali juga, di dalam pembahasan yang lain. Jadi ada seseorang itu, beliau salat, beliau juga buat maksiat. Jadi salatnya ada, maksiatnya juga ada. Ini yang bermasalah apa sebenarnya? Apakah bermasalah salatnya atau bermasalah orang itu sendiri? Kalau kita lihat dari konteksnya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu sanggup mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi dalam tanda kutip, syarat yang memenuhi khusyuknya dan lain sebagainya. Kalau tidak bisa juga. Pencegahan keji dan mungkar tidak bisa dilakukan oleh salat yang seseorang tidak menikmati ibadah salat itu sendiri. Dia tidak tahu untuk apa dia salat. Sehingga dia tahunya salat itu, salat saya sudah sah, tapi dia masih berbuat maksiat. Jadi artinya dia hanya tahu dalam segi fikih saja.
tetapi tidak tahu dalam segi tasawuf untuk apa hakikat salat itu apa. Kenikmatan dalam salat itu tidak ada. Makanya nanti ada di dalam kajian tasawuf itu ada namanya kajian ridha. Kajian ridha adalah kenikmatan, dalam bahasa awam itu menikmati ibadah. Maka seorang yang terus menikmati bersedekah, maknanya dia tahu sedekah itu untuk apa. Ketika seorang menikmati salat, dia tahu salat itu untuk apa. Maka ketika kita salat subuh tadi, salat itu merupakan sebuah kenikmatan bagi seseorang, kenikmatan. Kenapa? Karena dia sudah selalu salat. Itu dalam kajian tasawuf. Jadi bukan dalam kajian fikih. Kalau dalam kajian tasawuf, ya ini kita bedakan lagi. Dalam kajian fikih itu boleh salat duhur itu waktunya panjang asal jangan masuk waktu asar. Salat asar itu boleh jangan sampai masuk waktu haram. Waktu maghrib dengan isya kan sempit sekali. Antara isya dan subuh itu waktunya panjang. Itu dalam kajian fikih. Tapi dalam kajian tasawuf, seorang itu nak berani salat kecuali tepat pada waktunya. Kenapa demikian? Karena nanti tiba-tiba kalau dia mengatakan salat nanti malam saja, tiba-tiba dia sudah meninggal dunia. Maknanya dia belum salat isya. Dan itu akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam kajian fikih boleh. Maka kalau ada seorang nanti saya mau salat tengah malam, siapa bilang enggak boleh? Itu dalam kajian apa? Dalam kajian fikih. Tapi dalam kajian tasawuf, karena kita takut mungkin sebentar lagi mati atau sebelum jam 12 kita mati melakukan ibadah salat. Maka seorang itu karena takutnya dia itu namanya khasyah. Maka ketika datang waktu salat dia langsung salat. Ya, sekarang kita mulai Fadilatul maktubah. Apa hakikat salat wajib fardu itu untuk apa? Kita tidak usah ngomong salat sunnah dulu. Kita tidak usah ngomong qabliyah, ba'diyah dan lain sebagainya. Maka di dalam surah An-Nisa ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi salat itu diatur sedemikian rupa, itu tepat pada waktunya. Duhur kapan salat duhur, kapan salat asar, kapan salat maghrib, kapan salat isya, kapan salat subuh. Itu waktunya sudah diatur. Pengaturan waktu ini ya, jadi bukan berarti Allah memberikan aturan seenaknya saja, tidak. Jadi pengaturan waktu, kenapa duhur, kenapa asar, kenapa maghrib, kenapa isya, kenapa subuh. Ini aturannya terkait tentang bagaimana seseorang itu patuh dan taat kepada Allah dan tanpa bertanya-tanya. Jadi tidak ada bertanya, kenapa duhur ya Allah? Tidak ada tanya-tanya lagi. Kenapa asar? Tidak ada tanya-tanya lagi. Jadi kenapa subuh 2 rakaat? Tidak ada tanya-tanya lagi. Yang jelas dia as-sam'u wa ta'ah. Bagaimana seorang itu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai waktu, sehingga namanya kitabam mauquta. Jadi arti kitabam mauquta sudah ada waktunya tersendiri dan jangan pernah bertanya. Jadi makanya ketika sampai subuh, salat terus subuh, jangan waktu subuh kan masih panjang. Ketika masuk waktu isya, kenapa isya? Kan bisa nanti salat jam 2 malam. Jangan tanya-tanya kenapa bisa jam 2 malam. Ketika sampai waktu isya langsung salat isya. Ini namanya kitabam mauquta di dalam kajian tasawuf. Jadi artinya kita itu takut kalau meninggal bagaimana? Kita belum salat lagi. Kita belum beribadah lagi. Kita belum bayar zakat lagi. Zakat itu juga ada waktunya. Tidak sembarangan bayar zakat. Tidak boleh sekarang bayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu setelah puasa Ramadan. Tidak semua orang harus membayar zakat emas. Kalau sampai waktunya sudah sampai haul, baru bayar zakat emas. Baru saya bayar zakat emas. Ini sama juga seperti innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi waktunya memang sudah ditentukan. Sejauh mana kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanpa bertanya-tanya. Ya, kita lanjut lagi. Mathalus salawatil khamsi. Ya, ini terkait dengan hati. Jadi terkait dengan hati. Jadi tidak terkait dengan sah atau tidak sahnya salat. Tadi kita sudah bahas. Nanti apa beda salat dalam kajian fikih dan salat dalam kajian tasawuf? Ya, ini salah satu contohnya. Mathalus salawatil khamsi. Itu perumpamaan salat 5 waktu. Kamathali nahrin azbin. Seperti sebuah sungai.
Ghamara bi babi ahadikum. Jadi sungai itu mengalir di depan rumah seseorang. Yaktahimu fihi kulla yaumin khamsa marrat. Seorang itu setiap hari dia mandi 5 kali. Dia masuk ke sungai itu mandi 5 kali. Dia masuk ke sungai mandi 5 kali. Fama tarawna dzalika yabqa min darnihi. Maka tidak akan pernah kita lihat kotoran akan melekat di dalam pada tubuhnya. Apa makna filosofinya? Ini kita cerita tasawuf. Kita tidak cerita tentang fikih, Pak. Kita tidak cerita fikih. Seorang yang selalu salat, maka hatinya akan selalu terjaga selama 5 waktu. Orang salat. Maka orang yang tidak salat, bahkan salatnya bolong-bolong. Kadang-kadang salat zuhur, kadang-kadang tidak. Jadi makanya hatinya itu juga tidak terjaga. Ini diperkuat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdialog dengan Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu ingin Allah menjagamu, menjaga rizkimu, menjaga kesehatanmu, menjaga kamu dan lain sebagainya, jagalah salat. Ya, kamu jagalah salat. Maka Rasulullah mengatakan, ihfazillaha yahfazka. Kalau kamu bisa menjaga salat, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Kalau kamu bisa menjaga salat, Allah akan selalu memantaumu dan selalu menjagamu. Jadi bagaimana kita ini bisa dijaga oleh Allah kalau kita tidak menjaga salat? Bagaimana rezeki bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak menjaga salat? Dalam tanda kutip. Ya, jadi rezeki yang dimaksud adalah rezeki yang dipenuhi dengan rahmat dan berkah. Karena orang kafir diberikan juga rezeki oleh Allah. Tetapi untuk apa rezeki mereka? Liyu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum. Jadi rezeki yang Allah berikan kepada mereka untuk mengazab mereka dan membuat hati mereka gundah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti begini, ada yang mengatakan, si fulan tidak salah, tapi kenapa banyak rezeki si fulan? Saya salah, kenapa rezeki saya sedikit? Dalam hal rezeki, kita bukan mencari banyak atau tidaknya, tapi mencari bagaimana keberkahan rezeki itu sendiri. Inilah yang dikejar oleh orang-orang mukmin, keberkahan rezeki, bukan banyak rezeki. Makanya orang kafir juga diberikan rezeki oleh Allah. Mau salat, mau tidak salat, rezeki diberikan oleh Allah. Mau patuh, tidak patuh, rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat orang yang tidak salat, rezekinya begitu banyak juga diberikan oleh Allah. Tetapi rezeki yang Allah berikan kepada mereka, nanti kita bisa melihat di dalam kitab Syarah Al-Hikam. Ya, Syarah Al-Hikam. Di situ disebutkan rezeki yang Allah berikan kepada mereka untuk mengazab mereka dan membuat mereka selalu gundah. Rezeki yang terus bertambah membuat kegundahan itu terus bertambah. Jadi artinya kita kan tidak mau seperti mereka. Kalau mau juga jangan salat lagi, rezeki tetap dapat juga. Jangan puasa lagi, jangan patuh lagi kepada Allah, rezeki tetap diberikan juga. Tetapi rezeki yang dimaksud adalah liyu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum. Jadi rezeki itu untuk mengazab seseorang itu, orang yang tidak salat, tidak patuh, wa tazhaqa anfusuhum, dan jiwa mereka selalu gundah dan susah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat sahabat mengatakan, qalu la syai'a. Benar ya Rasulullah, tidak ada apa-apa, kotoran apa-apa di tubuhnya. Begitu juga salatnya. Tetapi salat dalam makna tasawuf, artinya kita harus memahami hakikat salat itu. Seorang tidak bisa memahami hakikat salat kalau dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Dia tidak tahu takbir itu apa, Allahu Akbar itu maknanya apa. Dia tidak tahu makna Al-Fatihah itu apa. Dia tidak tahu dia sedang rukuk, makna rukuk itu apa. Khusyuk itu ada beberapa level. Jadi kalau kita tanya nanti, saya tidak khusyuk, khusyuk bagaimana? Khusyuk itu ada beberapa level. Level yang pertama, seorang sadar kalau dia itu sedang melakukan ibadah salat. Seorang sadar kalau dia sedang baca Fatihah, walaupun dia tidak tahu makna Fatihah itu sendiri. Seorang sadar dia sedang duduk tahiyat akhir, walaupun dia tidak tahu apa yang diucapkan pada tahiyat akhir itu. Dia tidak tahu apa yang diucapkan. Atau duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Dia tidak tahu itu apa artinya. Yang jelas dia sadar, Allahu Akbar, sadar sedang rukuk. Sami Allahu, dia sadar sedang i'tidal, sadar. Ini level pertama khusyuk. Makanya khusyuk itu dimaknai dengan sadar. Seorang itu sadar melakukan sesuatu. Ya, coba lihat anak-anak kita yang
nonton film karton, Pak. Nonton film karton. Dalam bahasa Inggris lagi, Pak. Dalam bahasa Inggris. Dia tidak paham apa bahasa Inggris itu, tidak paham dia. Tetapi dia itu khusyuk, ya. Arti khusyuk apa? Dia sadar dia sedang nonton. Dia sadar. Buktinya dia sadar, coba matikan lampu atau coba matikan televisi itu, dia akan marah. Kenapa? Dia dari pertama dia nonton, dia sadar melihat televisi itu. Ini khusyuk level pertama. Khusyuk level yang kedua, makanya orang level pertama ini dia cuma sekedar sadar saja, tapi sudah dianggap khusyuk. Tetapi emosionalnya belum ada lagi, nggak ada emosionalnya, karena dia nggak tahu apa-apa. Apa yang diucapkan nggak tahu dia. Level yang kedua, seseorang itu tahu apa yang diucapkan. Ketika duduk di antara dua sujud, inna salat, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, sehingga keluar air mata dia, Pak. Kenapa? Dia paham apa yang dia baca. Kenapa keluar air matanya? Karena emosionalnya muncul. Ya, Pak, emosionalnya muncul. Sama seperti orang tua itu, seorang ibu teringat kepada anaknya, anak kandungnya. Ketika teringat kepada anak kandungnya, air matanya keluar. Kita tanya, "Pekan?" Emosional dia muncul. Kenapa muncul? Itu anak itu dari kecil saya kandung itu, 9 bulan. Itu anak itu ketika lahir saya yang jaga dia, saya ganti pampers dia, saya mandikan dia, saya sekolahkan dia. Makanya seorang ibu itu ketika teringat anaknya dia keluar air matanya, Pak. Emosional dia muncul. Tapi coba lihat seorang ibu diri, Pak. Nih tepi medam. Kenapa? Emosional dia tidak muncul. Bukan dia yang melahirkan, bukan dia yang membesarkan, Pak. Jadi emosional dia tidak muncul. Maka seorang yang memahami apa ketika dia takbir, dia paham apa yang dia ucapkan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itulah kenikmatan dalam ibadah salat. Ini level kedua. Jadi artinya apa? Kalau kita ingin khusyuk, lakukan level pertama dulu. Kemudian kita masuk level yang kedua. Kita memahami apa yang kita baca. Paling enggak pemahaman itu enggak 100% pun bisa juga. Artinya apa? 70%, 60%. Ya. Jadi kalau kita sudah memahami, paling enggak kita sudah menikmati ibadah salat itu. Menikmati ibadah salat. Seperti orang menikmati bola. Ketika dia paham siapa yang main, nomor berapa dia, dari klub mana dia, pindah ke klub mana dia, berapa umurnya, di mana tinggalnya. Itu kalau dia nonton bola emosional sudah ada emosional. Ketika gol-golnya meja-meja gede kupi poepeh, ya. Ketika gol yang tali bubu itipak, kenapa emosionalnya muncul? Ya. Ini level yang kedua. Level yang ketiga itu bukan level kita lagi, tapi kita bisa menuju level yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, bita'wid wal mu'adzabah. Apa itu ta'wid? Seseorang itu membiasakan diri, Pak, membiasakan diri, terus membiasakan diri, akhirnya bisa ke level yang ketiga. Apa level yang ketiga ini? Seorang sudah berada di alam lain, ya, di alam lain. Ada satu jamaah bertanya, mungkin kita sedang salat berada di alam lain? Mungkin. Pak. Kenapa tidak mungkin? Sekarang anak-anak kita sudah berada di alam lain semua, Pak. Lalai internet, Pak. Lalai HP, Pak. Dia berada di alam lain. Pak. Kita ngomong, hai dengar le, Pak. Nak, nanti tolong ini ya. Ya. Hai dengar le, Pak. Yang dia di alam lain ya, Pak. Kadang-kadang kita itu sedang video call dengan anak kita, ada di mana dia, di luar negeri, Pak. Padahal jauh sekali. Tetapi ketika kita video call dengan ini, imatai debi kadang-kadang Paknya, Pak. Seakan-akan kita sudah berada di sana, Pak. Seakan-akan kita sudah berada sama anak kita. Ini namanya berada di alam lain. Ini dicontohkan di dalam kajian tasawuf. Ada seorang namanya Khaisam. Jadi beliau jadi imam. Di situ ada yang mengatakan salat zuhur, ada yang mengatakan salat asar. Ketika beliau sedang salat, jamaahnya ramai. Rupanya terjadilah gempa, Pak. Jadi gempa. Satu-satu hilang. Gempanya makin dahsyat. Gadah mendung payah belum. Ya, makanya orang yang tidak khusyuk itu, tidak menikmati itu, dia akan lari dia, Pak. Tapi kalau khusyuk nggak lari dia. Ini seperti ada yang sedang main game di di kedai kopi, main game online, judi online. Ketika terjadi kecelakaan di depan, namun tahu. Yang jelas apa konsentrasinya pada game itu. Terjadi gempa, Pak. Hidup tepui, Pak. Kenapa? Karena dia khusyuk di situ, Pak. Dia khusyuk. Apalagi sedang main laptop itu, main game itu, dia khusyuk pada game itu. Jadi waktu itu Khaisam, waktu dia jadi imam, rupanya tinggal berapa saf lagi, karena lain sudah lari semua, karena ada gempa susulan. Rupanya ketika jatuh salah satu sudut masjid itu roboh, yang panena alam lain, semua lari, Pak, kecuali imam tinggal sendiri. Mandui belum.
Rupanya ketika habis salat, Khaisam assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nggak ada lagi jemaah memang. Jemaah kagak ada. Akhirnya apa? Beliau ingin cari tadi tahu kok jemaah sudah hilang. Tadi ramai jemaahnya. Akhirnya salah seorang jemaah berkata, wahai tuan guru, apakah tuan guru tidak tahu? Tadi salah satu masjid itu roboh. Kami takut, kami meninggal nanti kena robohan itu. Khaisam mengatakan saya tidak tahu apa-apa. Ini Khaisam itu sudah masuk ke level pertama ya, dalam hal khusyuk. Artinya dia begitu menikmatinya. Jadi maka caranya apa? Harus kita sadar dulu. Setelah sadar naik ke level yang kedua, kita pahami apa yang kita baca. Sehingga muncullah emosional. Level yang ketiga, itu kita ketika salat berada di alam lain, Pak. Mangat tak gede, Pak. Ya, enak sekali. Ya. Ini seperti begini, analoginya begini. Di rumah itu ada 5 orang. Ada seorang ayah, seorang ibu, ada 3 orang anak. Masing-masing pegang HP, masing-masing pegang HP. Mereka berada di dalam satu ruang, di ruang tamu. Si ayah buka HP, dia video call dengan temannya yang ada di Eropa. Ibu buka HP, dia video call dengan temannya yang berada di Mesir atau di mana saja, di Afrika. 3 orang anaknya, dia buka HP juga. Satu temannya di Jakarta, satu di Medan dan lain sebagainya. Ketika seorang ayah melihat temannya sedih, dia menangis, Pak. Dia menangis, Pak, sedih. Karena melihat bencana yang dialami oleh temannya. Seorang ibu buka HP, karena temannya senang dan gembira, ibu itu juga senang dan gembira. Seorang anak begitu juga. Akhirnya mereka ini 5 orang berada di tempat yang sama, tetapi berada di alam yang berbeda. 5-5 itu berada di alam yang berbeda. Makanya nanti walaupun satu keluarga kita, anak sama orang tua sudah jauh gara-gara HP itu. Ane ngurunci gaji nya nembak. Seorang ayah jauh sama anaknya padahal satu rumah nih Pak, satu rumah. Tetapi dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh anaknya. Seorang ibu begitu juga, tidak tahu apa yang dilakukan oleh anaknya. Kenapa? Dia sudah berada di alam lain. Baru bangun tidur dengan HP-nya, ketawa dia. Kadang-kadang dia menangis, Pak. Menangis dan ketawa. Mau berangkat sekolah, HP terus dengan HP, Pak, dengan HP, Pak. Ya. Sampai ke sekolah terus dengan HP, Pak. Dia sudah berada di alam maya, Pak. Dia berada di alam maya, alam lain. Maka kalau bapak ibu nak percaya, coba ambil HP dia, coba percaya. Kalau nggak percaya, ini tenak, nggak percaya, coba ambil sekali HP dia. Artinya apa? Kita sudah memutuskan hubungan dia dengan alam maya dia, maka dia akan marah sekali. Ya. Inilah namanya level khusyuk pada level pertama. Seorang sudah berada di alam lain, tetapi harus dengan bita'wid wal mu'adzamah. Kita harus latihan, Pak, harus latihan. Inilah namanya level pertama, ini level kenikmatan dalam beribadah. Lebih-lebih dia berbangun tengah malam, enak sekali dia beribadah, enak sekali beribadah. Ya, sekarang kita lanjut. Bainana wa qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, bainana wa bainal munafiqin. Perbedaan kita dengan orang munafik. Kenapa dengan munafik? Karena terkait dengan hati. Munafik itu terkait dengan hati. Hati kotor. Maka ketika hati kotor, mulut juga kotor. Ketika hati kotor, tangan ini juga kotor, berani mendalimi orang lain, berani untuk tidak amanah, mengambil punya orang lain. Ketika hati kotor, mulut juga kotor, dia berani berbohong, ya, berani berbohong. Maka inilah hakikat salat itu. Salat itu untuk memperbaiki hati, ya, untuk memperbaiki hati. Jadi artinya kita bukan menjauh dari fikih, tidak. Dalam kajian fikih, bagaimana supaya salat itu benar, bagaimana supaya wudu itu benar, bagaimana rukun tidak tertinggal. Maka kalau tertinggal rukun, salatnya ulang. Maka kalau tertinggal wajib, maka cukup dengan sujud sahwi. Kalau tinggal wajib, tinggal rukun, tidak cukup, nggak bisa sujud sahwi, harus ulang salatnya. Ini dalam kajian fikih. Dalam kajian tasawuf, bagaimana kita supaya khusyuk dalam beribadah, bagaimana supaya nikmat dalam beribadah. Ya. Maka sebagian orang itu memahami dari dalam segi fikih saja. Assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillah, kabereh lu kewajiban. Seorang sedang berada di kedai sedang jualan. Oh, maka semayang lo. Kakilah ada semayang juga gak supaya habis kewajiban. Nah, itu secara fikih saja beliau. Jadi bukan menjadi ketenangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Ya Bilal, tolong kalau sudah datang waktu azan, azanlah cepat-cepat. Karena itu waktu refreshing kami ya. Ya Bilal. Ya Rasulullah sudah mencapai level pertama nih, Pak. Level pertama. Maka Rasulullah mengatakan,
bainana wa bainal munafiqin. Perbedaan kita dengan orang munafik apa itu? Syuhudul atmah. Atmah itu isya, salat isya. Seorang itu, kita itu senang salat isya, orang munafik tidak. Kemudian wasubuh dan salat subuh. La yastati'unahuma. Jadi orang munafik nak sanggup dia, dua-dua itu nak sanggup. Isya sama subuh nak sanggup dia. Itu berat sekali sama dia. Jadi pelaksanaan salat isya itu berat. Pelaksanaan salat subuh juga berat. Makanya itulah orang-orang munafik kata Rasulullah. Maka kalau kita berat salat subuh berarti munafik. Berat salat isya berarti ciri-ciri tanda-tanda munafik sudah ada. Ya. Bagaimana caranya? Coba pahami salat itu. Kita pahami salat itu. Pahami hakikat salat. Supaya apa? Ketenangan jiwa ini datang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu sedang gundah, ini ada dalam satu hadis lagi, bersedekahlah kamu. Banyaklah bersedekah. Kalau orang berpikir secara makna sedekah itu, makna sedekah kan memberikan pada orang lain. Saya tidak punya apa-apa. Jadi untuk apa saya bersedekah? Sudah gundah, bersedekah lagi. Maksud hadis Rasulullah tadi, itu hakikat sedekah. Hakikat sedekah. Bukan tentang pahala sedekah. Bukan tentang kalau kamu bersedekah sekian akan diberikan 700, akan diberikan, tidak. Kalau kamu gundah, bersedekahlah. Rasulullah ngomong hakikat. Karena hakikat sedekah itu bisa membuat ketenangan jiwamu. Ya, ketenangan jiwa bagimu. Kalau kamu bersedekah, maka dia akan membawa untung bagimu. Untung apanya? Orang lain akan mendoakan kamu. Itu hakikat sedekah. Tapi kalau kita cerita tentang mana sedekah itu, sedekah yang bersedekah satu akan dibalas dengan ini, akan dibalas dengan ini. Barang siapa yang berkorban nanti kendaraannya bisa dia tumpangi di padang mahsyar. Itu makna kurban ya Pak. Tetapi hakikat kurban itu apa? Membersihkan diri, menenangkan jiwa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau jiwa kamu gundah, jiwa kamu susah, ambil wudhu dan salatlah. Rasulullah ngomong hakikat salat. Bukan ngomong tentang hukum salat, tidak. Tidak ngomong tentang ini sah dan ininya salat. Tentang pahala salat, tidak. Tidak ngomong tentang kalau kamu salat sendiri satu, kalau salat berjamaah 27. Tapi hakikat salat itu. Makanya orang yang sudah memahami hakikat salat, salat itu merupakan satu solusi. Ketika dia bermasalah maka dia salat. Makanya salat itu pada masa Bani Israel, mereka sudah salat juga. Kita jangan berpikir salat itu pada masa Nabi Muhammad SAW saja. Bagaimana salatnya Bani Israel? Bagaimana salatnya Nabi Musa? Nabi Musa kan Bani Israel juga. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, apa kata Imam Al-Qurtubi? Min sifati salatir Rasul, sifat salat Rasulullah sebelum diwajibkan salat 5 waktu, salat Rasulullah sama seperti salat Bani Israel. Bagaimana salatnya? Rak'ataini ghadatan wa rak'ataini asya'at. 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di malam hari. Maka jumlahnya semua 4 rakaat. Maka pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa kan salat Pak, pagi malam, 2 rakaat. Rupanya ini kita ingin cerita seorang salat itu sebagai solusi. Salat itu sebagai solusi. Itu karena apa? Karena seseorang memahami hakikat salat itu sendiri. Pada suatu hari ketika Nabi Musa alaihissalam mendakwahi Bani Israel. Ketika mendakwahi Bani Israel, rupanya ada yang tidak senang dengan Nabi Musa alaihissalam. Saudaranya sendiri, itu Qarun. Nabi Musa selalu datang ke Qarun melalui utusannya untuk minta zakat. Kamu harta sudah banyak, sekarang bayar zakat. Kamu harta banyak, sekarang bayar zakat. Berapa kali sudah didatangi oleh utusan Nabi Musa alaihissalam. Rupanya Qarun marah ya Pak, sehingga dia menyewa seorang wanita untuk mengakui kalau wanita ini sudah berzina dengan Nabi Musa, tapi dengan syarat di depan orang ramai. Ya, di depan orang ramai supaya malu Nabi Musa alaihissalam. Kalau kamu bisa, sebagian harta saya akan saya berikan kepadamu. Wanita tadi senangnya luar biasa. Maka ketika Nabi Musa mendakwahi Bani Israel, beliau berdiri di tempat yang paling tinggi sedikit. Tiba-tiba muncullah wanita ini dan bangun di atas Bani Israel. Wahai Bani Israel, kenapa kalian mau mendengar seorang nabi, seorang rasul yang mendakwahi kalian padahal dia berzina dengan saya? Kata wanita ini. Nabi Musa, ya Allah, fajalu mudina ilaima. Kapan saya berzina? Maka sekarang kita ambil had. Bagaimana hadnya? Orang berzina itu dirajam. Di dalam Taurat hukum zina itu dirajam.
Di dalam Taurat orang yang berzina tapi dia belum menikah, dia itu harus dicambuk 100 kali. Itu ada di dalam Taurat. Seorang yang mencuri itu ada di dalam Taurat, seorang harus dipotong tangan. Maka Nabi Musa dengan sangat santai sekali. Apa kata Nabi Musa? Berikan waktu saya untuk salat sebentar saja, 2 rakaat. Salat apa itu? Itulah salat tadi, Pak. 2 rakaat di pagi hari, kemungkinan beliau belum melakukan salat tadi, Pak. Atau 2 rakaat di siang atau sore hari. Jadi artinya bisa saja Nabi Musa belum melakukan salat itu dan kemudian minta kepada Allah untuk salat itu. Habis salat beliau berdoa kepada Allah. Setelah itu beliau kembali lagi. Sekarang rajam saya. Rupanya apa? Membuat karena Nabi Musa mengetahui hakikat salat itu, membawa kepada ketenangan jiwa. Akhirnya ketenangan jiwa diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Sehingga yang susah wanita tadi yang susah. Akhirnya wanita tadi bangun lagi ke atas. Apa kata wanita tadi? Wahai Bani Israel, Musa tidak berzina dengan saya. Saya cuma disuruh oleh Karun untuk mengakui kalau Nabi Musa sudah berzina dengan saya, dengan maksud saya akan mendapatkan hartanya. Ya. Jadi artinya salat itu solusi bagi orang yang memahami hakikat salat itu sendiri. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Karena ada orang salah habis salat, hanya gadah tutah kau, tetap tutah lah kau, memang. Dia temayang lah, mentang tutah lah kau, makin salah makin susah nih. Ini bagaimana caranya? Dia tidak tahu hakikat salat itu apa. Makanya kita kembali ke tadi. Ada seorang salat tapi masih mencuri. Maknanya dia tidak tahu hakikat salat itu. Hakikat salat dari apa? Dari khusyuk tadi, Pak. Dia tidak memahami apa yang dia baca. Sehingga lahirlah dia salat tapi lahirlah pencuri. Dia salat tetapi lahirlah seorang yang sudah suka menzalimi orang lain. Kenapa? Dia tidak paham, tidak tahu hakikat salat itu untuk apa. Maka kita sekarang kita kejar, itu hakikat salat kita kejar, Pak. Untuk apa kita salatnya? Jadi makanya kita model gunakanlah seperti tadi, kita sadar Allahu Akbar, sadar sedang takbir. Ini Allahu Akbar, tinggal telah kiluai, Pak. Allahu Akbar, tinggal rumah golem kunci lah. Bagaimana mau khusyuk dalam beribadah? Maka khusyuk itu bisa, kita tidak memahami apa yang kita baca, bisa khusyuk, tapi level yang pertama. Kita bisa masuk kedua apabila level pertama itu sudah beres. Kalau sudah beres, kita masuk kedua. Kalau ingin level yang ketiga, ketika level kedua sudah beres, itu otomatis akan dapat level yang pertama. Kenikmatan di dalam beribadah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Kita masih cerita tentang hakikat salat. Jadi bukan masalah yang membatalkan salat, tidak. Ada orang malim, dia batal salat, dia tahu, ini tahu, semua tahu, tapi akhlak bobrok. Makanya dia tidak memahami hakikat salat itu. Rasulullah bersabda, "Man hafadha ala khamsin." Barang siapa yang mau menjaga waktu salatnya 5 waktu. Biikmalin, dengan sempurna. Sempurna apanya? Tuhuruha, taharahnya. Jadi wudunya harus sempurna. Maka belajar nanti fikih wudu. Atau tidak usah fikih wudu, boleh juga. Di fikih itu di awalnya itu selalu pembahasan tentang taharah, Pak. Bagaimana membersihkan tangan, bagaimana membersihkan hidung, bagaimana membersihkan rambut, itu semua sudah ada. Jadi makanya membersihkan hidung itu bukan ambil air begini, orang ambil air. Ya, Pak. Tidak, membersihkan hidung itu dihirup, baru dikeluarkan. Dihirup, dikeluarkan, Pak. Kalau nggak sanggup 3 kali, sekali saja boleh juga. Ya, makanya Rasulullah mengatakan wudu itu 1, 2 atau 3. Lebih daripada 3 zalim. Yang pertama zalim tidak sesuai dengan sunnah lagi. Rasulullah mengatakan 1, 2, 3. Yang kedua, kita sudah menghabiskan air. Padahal bisa digunakan oleh orang lain untuk berwudu, kemudian kita habiskan. Cuci tangan di pelugo. Pada yang pokok di pelugo itu beliau pahala. Cuci muka di pelugo. Katanya kenapa di pelugo? Beliau pahala, Pak. Tidak dapat pahala kalau tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana pahala, Pak? Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka Rasulullah mengatakan, "Man hafadha ala khamsi bi ikmali tuhuriha." Dengan menyempurnakan tuhur. Tuhur itu apa? Berwudunya sempurna. Maka kita harus belajar dari orang lain bagaimana membersihkan najis, ya, Pak. Bagaimana membersihkan najis? Ini najis ada di kaki, bagaimana cara bersihkan najisnya? Wa mawaqitiha, dan waktunya juga kita jaga. Be temayang lihu wate asa, temayang asa wate maghrib wate isya wate subuh. Ya, Pak. Tetapi ketika nanti tender, papa wate, Pak. Nanti ada kata Pak kecil, nyuna tender. Padu ngaji wala pa, padu juga tru, Pak. Padu juga tru.
Ini kalau dikatakan ini salat apa? Salat zuhur, asar tu ya, asar tu. Munyo temayang napa hote. Tapi kalau tender atau bagi bansos ya, bantuan sosial. Nya ban diumumkan mendang liba kecil kepada masyarakat harap kumpul. Apa pak kecil berapa kamu kumpul dulu ya, Pak? Kamu kumpul. Tetapi ketika muazin Allah Akbar, golong kamat. Ketika kamat golong takbir. Ketika takbir mendengar-dengarnya imam salim kayaknya salim je dia nak kata Pak. Salim je dua-dua salim ya, Pak. Jadi artinya apa? Ini harus menjaga waktu, Pak. Harus jaga waktu. Kalau dunia kita jaga, kenapa akhirat tidak kita jaga juga? Ya, ini dunia kita jaga. Kita mencari yang 1%. Rasulullah mengatakan nikmat itu kan 100%. 1% diberikan di dunia untuk seluruh umat dunia ini, Pak. Seluruh penduduk dunia ini dapatnya 1%. Nah, orang paling kaya di dunia, orangnya, orang jina, orang ketin. Semua kalau dikalkulasikan itu jumlahnya 1%. Kemudian ada ada emas di bumi ini, ada tambang dan lain sebagainya. Semua itu 1%. Ya, nampak 1%. Jadi artinya apa? Kita ketika dia ajak untuk cari 1% itu, maka kita kan cuma dapat 0,00000 sekian persen per lagi. Ya. Tetapi kita bisa demi 1% ini kita korbankan yang lain. Kenapa tidak demi 99% sisanya tidak kita kejar? Tidak kita kejar. Maka 99% itu letaknya di mana? Kita bersedekah, berbuat kebaikan-kebaikan supaya dapat yang 99% lagi. Itu tidak kita kejar ya. Apa sabda Rasulullah lagi? Kanat lahu nuran. Orang yang taharahnya benar, seorang yang menjaga waktu salatnya, maka dia kata Rasulullah, kanat lahu nuran wa burhanan yaumul qiyamah. Nanti ketika hari kiamat dia akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa burhan. Burhan itu apa? Burhan itu hujah. Nanti ada yang membela dia di padang mahsyar nanti, Pak. Itulah ibadah-ibadah dia. Ada ibadah-ibadah dia yang melindungi dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seorang akan diberikan telaga Al-Kautsar nanti di padang mahsyar dengan 2 syarat kata Allah. Yang pertama tidak tinggal salat 5 waktu. Tapi menyo salat bolong-bolong hanam demi tepun. Kemudian yang kedua wanhar. Wanhar itu apa? Dia berkurban. Kenapa digandeng dua-dua? Karena ada orang salat tapi kerit. Nah, orang temayang kerit ya. Temayang tapi. Nya dengku garap truk musim kurban. Kali lu kurban. Baca dengku 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ibu kurban ni, Pak. Tahun depan datang lagi panitia. Pernah rencana mau kurban. Kali kurban 2 tahun yang lalu ya, Pak. Padahal dia salat ya, Pak. Padahal dia orang salat. Ada juga orang yang suka berkurban, tapi hendak temayang memang. Apa kata dia? Saya berapapun mau saya kasih untuk kurban. Lemo lenjo, badung perle, 2 apa? Lebo. Yang baik bakat lu temayang memang. Yang baik bakat lu temayang. Makanya kalau ingin dapat nikmat alam di padang mahsyar nanti, harus kombinasi dua-dua. Harus salat jangan tinggal, dan satu lagi berkurban. Berkurban, baik kerit istilahnya, Pak, baik kerit. Ini hakikat, Pak. Jadi nanti pada suatu hari dia akan menjaga kita. Ibadah kita menjaga kita. Rasulullah hendak ketemu Pak. Jangan kita pikir panina bohong itu. Karena kita tidak tahu hal gaib, maka kita katakan bohong. Contoh begini. Seorang yang sudah lama di Eropa, tiba-tiba dia pulang dan cerita sama kita. Wah, di Eropa itu begini-begini air minumnya. Hana bate. Oh, mana bate ke lon ke pengalaman. Hana bate. Nak percaya deh. Rupanya setelah dia pergi ke Eropa, Oma benar seperti saudara saya ceritakan. Oma benar begini, Oma benar begini. Itu apa lagi, Pak? Ini sama seperti seorang ketika di dunia tidak mau salat, tidak mau bayar zakat, tidak mau puasa dan patuh pada perintah Allah. Tapi ketika dia nanti mau meninggal dunia, dia lihat semua hakikat itu. Dia lihat malaikat, dia lihat iblis yang selalu menggoda dia. Dia mengatakan, saya baru percaya. Untuk apa lagi, Pak? Tidak bisa track lagi ke belakang. Untuk apa lagi? Jadi tidak ada guna lagi. Sudah. Tetapi kata Rasulullah, itu yaumul qiyamah, nanti ketika hari kiamat. Hari kiamat itu kita berikan batasan. Hari kiamat itu kapan? Nanti kalau ada orang mengatakan trip tahan lego. Jino tak semayang, ente cahaya, ente ibadah mahsyar, trip tahan. Maka di dalam tafsir Al-Qurtubi, apa kata beliau? Yaumul qiyamah itu ada berapa ini tahapan. Yang pertama, ketika seorang mati, itu yaumul qiyamah namanya. Ini nanti sesuai dengan hari Rasulullah. Hari kiamat itu adalah kematianmu adalah hari kiamat bagimu. Karena apa? Kamu berpisah tubuh dan roh itu. Itulah kiamat bagimu.
Kiamat juga itu ketika di alam barzakh. Kiamat juga kata Imam Al-Qurtubi, yaumul ba'tsi. Seorang dibangkitkan di padang mahsyar. Yaumul qiyamah juga ketika seorang berada ketika dihisab. Yaumul qiyamah juga ketika seorang berada di dalam surga. Maka ini berlaku untuk kapanpun. Ketika seorang mau meninggal dunia, orang lain susah, kita tidak susah. Kenapa? Kita tidak pernah tinggal salat. Kita menjaga waktu salat. Kita jaga wudu, kita jaga waktu-waktu salat. Maka nggak susah lagi. Kalau ketika mati tidak susah, maka di alam barzakh apa lagi? Tapi kalau ketika mau mati saja sudah susah, maka selanjutnya terus susah. Kita ingin berangkat pergi ke Eropa atau pergi ke Jakarta. Kita nak bawa apa-apa, alamat rumah di sana tidak tahu di mana mau tinggal, tidak ada apa-apa. Perbekalan pun tidak ada. Yang modalnya apa? Dibayar tiket lo kian. Ya, setelah sampai ke Jakarta, sampai duit tidak ada, apa-apa pun tidak ada. Ya. Kalau tadi ada apa? Dari mana? Dia minta sama temannya. Tetapi sampai ke sana sudah sengsara dia. Maka kalau di bandara saja sengsara, apalagi keluar bandara. Apalagi nanti sudah jauh lagi dia pergi, makin sengsara lagi. Demikian pula ketika seorang meninggal dunia. Kalau ketika meninggal dunia dia tenang jiwanya, maka ketika di alam barzakh juga tenang jiwanya. Dan kebalikannya kata Rasulullah, wa man dayya'aha husyira ma'a fir'aun wa haman. Barang siapa yang menyia-nyiakan waktu salat itu, maka dia akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar dengan Fir'aun dan Haman. Ya, kan cukup ayu. Nge-Fir'aun, ngeraja, yang mengaku Tuhan, kan ayu dah. Maka kalau bercita-cita untuk dikumpulkan dengan Fir'aun dan Haman, baik temayang ini nama, baik temayang. Jangan salat, nanti akan dikumpulkan dengan Haman dan Fir'aun. Maka dalam hadis Rasulullah juga mengatakan begini, seorang itu akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti dengan idolanya. Maka hati-hati. Anak katanya idola dengan pemain bola, dia minta pemain bola di padang mahsyar minta pemain bola ni. Oh, Messi lun hokai, minta. Bahkan idola dia sama itu. Kalau kita mengidolakan Nabi Muhammad, maka akan dibangkitkan wa idzar rusulu uqitat. Walaupun nanti cuma sebentar saja. Seorang akan dibangkitkan dengan siapa yang dia idolakan. Orang idola dengan Fir'aun. Makanya orang tidak salah itu secara otomatis dia mengidolakan Fir'aun dan Haman. Ini temayang, ipakau untuk ibadah, haite ibadah. Ya. Jadi istilahnya dibangkitkan dengan pejabat. Kan pejabat Fir'aun. Haman itu juga kan pejabatnya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara." Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, dia sudah kafir. Kafir itu cerita tentang hati, ya, tentang hati kafir. Ya. Makanya ini hakikat salat, hakikat salat. Maka hati-hati orang yang tidak salat, maka dia akan kafir. Hati-hati, Pak. Memang kalau secara fikih kan begini, secara fikih kan boleh, secara fikih bukan boleh. Barang siapa yang tinggal salat, hendaklah seseorang itu dia mengqadha salatnya. Ini bisa kita lihat dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Di situ diungkapkan ittafaqa al-madzahib al-arba'ah ala anna man taraka shalah fa alaihi al-qada. Bisa lihat di dalam fikih Syafi'i. Bukan lun Syafi'i lun. Kalamat Syafi'i. Imam Syafi'i juga mengatakan begitu. Ulun Hanafi lu, ulun Hambali lu. Lihat di dalam fikih Hanafi Hambali. Man taraka salah fa alaihi al-qada. Ya. Barang siapa tinggal salat maka dia akan harus mengqadha salatnya. Itu kalau dalam kajian fikih. Ketika tinggal salat, alah hanaku qadha. Tetapi dalam kajian tasawuf dia sudah kufur, dia sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kufur itu semua identik dengan hati. Semua identik dengan hati. Contoh, kufur i'tiqad, hati juga, masalah i'tiqad. Kufur ihsan, hati juga. Seorang salat, titi uroi temayang, tapi dalam hati, udah temayang le. Untuk apa? Allah itu mana? Itu dah menghadap, ya Bang. Bagaimana ini? Bagaimananya? Berarti kufur ihsan, ya Bang. Dia termasuk kufur ihsan. Nanti ada juga orang yang kufur nikmat. Bagaimana kufur nikmat? Ketika padinya, panennya bagus, capenya juga bagus, dia mengatakan apa? Ini kan gara-gara pupuk saya berikan. Menyuhana lu nyu pupuk, hana lagi nyu. Ya, hai Allah kanya hana urusan Allahnya tak lu nandum nyu. Atau lu nyu pupuk, lu nyi, ya itu kufur nikmat namanya. Ada orang yang kufur inat. Bagaimana kufur inat? Itu juga hati. Coba tanya sama orang yang tidak salat.
Iban temayang wajib temayang. Yang meninggalkan salat kafir dia. Kamu ada salat, saya tidak salat. Tapi waktu ada pegah kafir mengeh, Pak. Waktu ada tanya pegah kedua kafir, Pak. Yang tinggal salat kafir. Bagaimana hukumnya? Iddat dalam neraka. Don anak temayang. Belum, anak temayang lah. Anak temayang ya, Pak. Tapi dia tahu tentang hukumnya. Maknanya dia tentang fikih dia tahu, tapi hakikat salat dia belum tahu lagi, Pak. Hakikat salat dia belum tahu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Di sini disebutkan, dijelaskan, ai qaraba ayyan khali anil iman. Apa maksud kafir di sini? Tadi secara umum itu kafir itu mukmin kafir, kufur i'tikad, kufur ihsan, kufur ingkar, kufur nifak, itu kufur-kufur. Tetapi dijelaskan sini ai qaraba ayyan khali anil iman. Itu dia orang yang tinggal salat itu, dia hampir dicabut imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kecabut iman, Pak. Biar sampai dia keyakinan kahanali, alah aku dah temayang. Anak kaya-kaya, aku temayang. Di bulan Cina, anak temayang kaya tapi, Pak. Jangan sampai dicabut keimanan kita, keyakinan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki, Pak. Ya, sebagai pemberi rezeki. Itulah maksud kafar di sini. Dan dalam sebuah riwayat, inna awala ma yanzur fihi min amalil abdi yaumal qiyamah as-salah. Rupanya amal ibadah yang duluan dicek di hari kiamat itu salat dulu dicek. Salat dulu dicek. Pertanyaannya kenapa salat? Di dalam hadis lain dikatakan kalau salat itu benar maka semua benar. Apa maksudnya? Salat itu membentuk karakter jiwa. Pembentukan karakter itu ada di hati. Maka salat itu membentuk hati. Ketika hati baik, maka tangan baik, tidak mencuri lagi dia. Mata juga baik, mulut juga baik, tidak ngomong macam-macam. Mulut juga baik, tidak bohongi orang lain. Kaki juga baik. Kemudian perut juga baik, tidak makan haram. Apabila apa? Salatnya benar. Salatnya benar. Maka ketika salat benar, hati juga benar. Hati benar. Pembentukan karakter itu ada. Tetapi, ya Pak, ketika salat itu tidak benar, maka seluruhnya akan hancur. Hancur mendung, Pak. Maka hancur. Salatnya tidak benar, bagaimana bisa membentuk karakter raja? Ini raja. Jadi maka kata Imam Al-Ghazali, al-qalbu mithlul malik. Hati itu seperti raja. Kalau raja sudah tenang, tangan juga tenang. Kalau raja tidak tenang, seluruh anggota tubuh tidak tenang. Maka kalau kita ingin melihat dalam satu pemerintahan, dia berhasil atau tidak berhasil, bek raja kalian, Pak. Raja mangaude, Pak. Bek raja kalian. Bak bawahan je kalian. Nah sengsara, menyo sengsara di raja hana betul, Pak. Raja hana betul. Rakyatnya sengsara ni berarti raja tidak benar. Dia ingin ini sendiri saja. Begitu juga. Kalau kita ingin lihat hati kita sudah benar atau tidak, lihatlah pergerakan anggota tubuh. Kalau tangan masih berbuat maksiat, berarti iman kita bermasalah. Kalau mulut masih berbuat maksiat, berarti hati masih bermasalah. Kalau perut masih berbuat maksiat, makan haram, berarti masih bermasalah. Mulut ini demena agam, atau dia ini, berarti bermasalah, hatinya bermasalah. Ya, hatinya bermasalah. Ini kita cerita tentang hakikat salat, ya Pak. Bukan cerita tentang fikih. Lun kabereh temayang, cara bersih najis kajun. Lun kabereh lo Fatihah kajun, mandung kajun, ruku kabetul ya Pak. Kalau tentu diterima oleh Allah dan belum tentu bisa membentuk karakter raja tadi, Pak. Hati tadi. Makanya pada hari kiamat yang diperiksa itu salat dulu. Fa in wujidat tammah qubilat minhu wasairu amalihi. Kalau seandainya salat itu sudah sempurna, maka diterimalah salat itu dan seluruh amal lain juga diterima. Ya. Maka seperti itu, Pak. Raja susah, raja yang ini tenang, semua akan tenang. Kepala tenang. Maka ada orang nggak bisa tidur, Pak. Hanya dengar, dia nggak bisa tidur. Padahal dia tidur di atas spring bed mahal. Maka sengaja dijual lewat 5 Pak. Dia tidur di atas spring bed mahal. Tidur di kamar AC lagi, mendedet ketemongan. Tapi nggak bisa tidur dia. Kenapa? Ketika kepalanya sakit pusing, Pak. Iblau obat, 3 kilo iblau obat, Pak. Yang nak kemah undang, Pak. Kerja obat tak oleh 3 kilo ke supaya berbakar pulih. Hana boleh, Pak. Rupanya masalahnya di hati, Pak. Di hati. Coba perbaiki hati, kepala juga tenang, Pak. Perbaiki hati, kepala juga tenang. Maka seorang itu kalau sudah bermasalah hatinya mendadu. Ibanyo kamu mang yo, datanya apa kamu mang nengku? Nak tahu dari mana saya ambil duit bayar gaji pegawai, Pak. Ya hana pun dia aja obat tak oleh kayaknya, Pak. Makin tak oleh, Pak.
Jadi orang yang tak ulai ini, ke ulai tak hati mudah dupat mentemepeng untuk bayar gaji pegawai hari ini. Nak tahu dia mau ambil di mana? Aduh, saya pusing ini katanya. Oh, dia ubah tak ulai, Pak. Nyokau ubah ini, roh dia Pak. Jadi bukan itu solusinya. Tenangkan jiwa dulu, dia dulu, Pak. Ketika jiwa-jiwa sudah tenang, kepalanya akan tenang juga. Pak, Bapak tenang saja, Pak. Sama saya punya duit ini, akan tenang jiwanya, kepalanya juga akan tenang, Pak. Sekarang bagaimana cara untuk menenangkan jiwa ini? Dengan salat, Pak. Kalau seorang salatnya tidak benar, maka jiwanya itu akan tidak benar. Maka selain semuanya tidak benar. Maka kelanjutan hadisnya Rasulullah mengatakan, wa in wujidat naqisah ruddat alaihi wasair amal. Kalau salatnya tidak benar dan kurang, maka akan ditolak dan seluruh amal yang lain juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.